Dan bagi siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan kembali kajian rubrik wanita Islami dengan tema ancaman memakai jilbab punuk unta. Semoga dengan pembahasan kali ini, kita dapat mengambil pelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Pendengar muslimah yang budiman, kita dapati di zaman sekarang ini, aneka jenis jilbab atau hijab bagi wanita muslimah telah merajalela. Hanya saja, kebanyakan dari gaya berhijab ini bertentangan dengan apa yang ada dalam aturan Islam. Salah satunya adalah berjilbab dengan mengadakan jilbab punuk unta. Perlu kita ketahui bahwa hijab punuk unta yaitu menggunakan hijab tetapi ada tonjolan di belakangnya seperti punuk unta. Tonjolan itu dapat berupa rambut yang digelung maupun sesuatu sebagai pengganti rambut agar terdapat tonjolan itu. Misalnya saja berupa bantal kecil yang sengaja dimasukkan agar memperindah bentuk. Dan hal ini sangat bertentangan dengan yang diajarkan oleh Islam. Bahkan ada ancamannya melalui sabda Nabi SAW, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihat keduanya, yaitu kaum yang membawa cemeti seperti seekor sapi untuk mencambuk manusia, yaitu mereka para penguasa zalim, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya. Padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian waktu jarak jauh sekali. Maksud dari hadis kepala mereka seperti punuk unta adalah wanita yang menguncir atau menggulung rambutnya sehingga tampak sebuah benjolan di bagian belakang kepala dan tampak dari balik hijabnya. Dalam hadis tersebut jelas bahwa wanita-wanita yang menggunakan punuk unta pada hijabnya termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Mereka tidak mencium bau surga yang sebenarnya dalam jarak yang jauh sekalipun dapat tercium. Tapi itu memang sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla akibat kelakuan mereka sendiri, di mana mereka bangga dengan apa yang mereka pertontonkan. Padahal dari perbuatan yang seperti itulah mereka telah berbuat kesalahan yang berakibat fatal bagi dirinya. Pendengar, hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum hal itu terjadi. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda dari akhir zaman itu adalah adanya hijab punuk unta. Subhanallah, itulah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar akan adanya tanda akhir zaman melalui Nabi kita. Dan kini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar adanya. Maka apakah mungkin akhir zaman itu telah mulai dekat? Wallahu a'lam. Pendengar muslimah yang budiman, mengenakan jilbab atau hijab bagi wanita adalah suatu kewajiban dan mengenakan jilbabnya harus sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Apabila telah ada ketetapan dari Allah, baik berupa perintah ataupun larangan, maka seorang mukmin tidak perlu berfikir-fikir lagi atau mencari alternatif yang lain. Terima dengan sepenuh hati terhadap apa yang ditetapkan Allah tersebut dalam segala permasalahan hidup. Dalam hal ini dan mengenai permasalahan ini,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man yasilaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan tetapi ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan bagi siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Adapun di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Pendengar yang budiman, jika kita cermati dengan seksama, maka akan jelas sekali bahwa saat ini banyak kaum wanita yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya, yaitu memakai jilbab yang dibentuk sehingga mirip punuk unta. Kalau berjilbab seperti ini saja tidak mencium harum surga dan tidak masuk surga, bagaimana pula yang tidak berjilbab? Dan inti dari larangan dalam hadis tersebut adalah bertabarruj, yaitu keluar rumah dengan berdandan, yaitu melanggar aturan syariat dan berjilbab yang tidak benar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu kewajiban kita sesama muslim adalah saling mengingatkan. Jadi apabila kita melihat seseorang yang berhijab seperti itu, tidak ada salahnya kita menegurnya. Dikarenakan boleh jadi mereka tidak mengetahui ketentuan Allah dan Rasulnya dalam berhijab. Maka bila seseorang yang ditegur itu tidak mau mendengar nasihat kita, maka tidak menjadikan dosa kepada kita. Pendengar yang berbahagia, pada hakikatnya kewajiban kita hanya mengingatkan saja. Dan apabila hal itu telah dilakukan, maka gugurlah kewajiban kita itu. Yang salah apabila kita mendiamkan mereka tetap berada dalam kesalahannya. Dan semoga dengan pembahasan ini kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.